Posisi yang paling nadir, yang paling sulit, posisi ketika dia mau bunuh Nabi malah dia dapat hidayah. Segampang apa? Segampang ngebolak-balikin bola pingpong dengan dua jari. Mungkin lebih ringan dari itu. Bisa jadi hari ini kita kayak hati kita tuh kan kayak berada di antara jemari Allah ya. Artinya buat Allah ngebolak-balikin hati kita tuh seringan kita ngebolak-balikin bola pingpong, bola tenis meja. Gampang banget, cuman dengan dua jari doang. Beda banget kan kita ngebolakin hati si dia tuh udah berdarah-darah nggak balik-balik ya. Kita tuh udah berdarah-darah, udah keluarin modal habis, mobil jual, segala macam dijual, sampai ngutang kemana-mana, hatinya nggak berbalik. Kenapa? Karena yang megang hati dia tuh bukan kita. Kalau buat Allah ngebalikin hati itu gini doang. Di antara jemari Allah. Ini bukan masalah Allah itu punya jari ya. Karena laisa kamitslihi syai'. Jangan dianalogikan punya jari kayak makhluk, itu nggak boleh. Cuman di sini semacam permisalan betapa mudahnya buat Allah ngebolak-balikin hati orang. Orang yang mungkin gak pernah kebayang dia bakalan masuk Islam, yang kebayang oleh yang lain tuh dia bakalan mati dalam keadaan memusuhi Nabi itu, malah ternyata dengan mudah Allah balikan hatinya justru di hari ketika dia pengen bunuh Nabi. Di hari ketika dia bawa pedang tanpa sarung. Kalau bawa pedang pakai sarung tuh masih labil, bunuh nggak ya, masukin lagi, keluarin lagi kan ya. Ini nggak pakai sarung, artinya udah mantap banget nih pengen bunuh Nabi. Nggak akan dibawa pulang tuh pedang, kecuali ujungnya udah berdarah. Di hari ketika dia pengen bunuh Nabi, di hari itu juga Allah tunjukkan keajaiban, Allah tunjukkan kebesarannya. Allah nggak mau bikin Umar masuk Islam pas lagi normal, itu nggak keren. Ceritanya tuh kurang klimaks. Ini pinter hebatnya Allah ya. Allah kan maha hakim, bijaksana banget. Bikin cerita tuh yang kalau ditonton, diceritain, dibahas tuh enak gitu. Kalau terlalu garing, flat kan agak-agak gimana ya, bosan ya. Kayak ada film yang thriller gitu tentang pembunuhan. Udah udah 2 jam kita nonton belum jelas ceritanya kan nggak enak nih. Nggak ada klimaksnya. Nah ini dibikin klimaks. Justru titik baliknya itu di posisi yang paling nadir, yang paling sulit. Posisi ketika dia mau bunuh Nabi malah dia dapat hidayah. Segampang apa? Segampang ngebolak-balikin bola pingpong dengan dua jari. Mungkin lebih ringan dari itu. Bukan mungkin, pastinya. Jadi alhamdulillah Allah masih menetapkan hati kita dalam keislaman, masih menetapkan hati kita untuk mencintai majelis-majelis surga. Bukan berarti di luar itu majelis neraka, bukan ya. Enggak, kita kan prinsip saya mah respect each other, no judgment, kan itu prinsip saya. Jadi saya kalau ngebahas kebaikan enggak ada maksud menyinggung ke yang lain bahwa itu buruk, enggak. Cuman mencintai majelis ilmu itu salah satu majelis yang luar biasa loh. Malaikat aja cinta, apalagi kita. Artinya malaikat itu enggak punya modus apa-apa kan mencintai majelis ini. Enggak gara-gara malaikat datang ke sini terus malaikat dicatat sama malaikat lain, lu datang ya, gua catat nih. Enggak kan? Malaikat enggak saling mencatat lah. Malaikat kan mencatat manusia. Kalau malaikat saling mencatat kan ntar jadi ada transaksi gitu, lo catat gua, ntar gua balas catat lo, saling mencatat gitu kan. Berapa 10, udah tambahin deh nolnya, kan 0 doang jadi 100 misalnya. Nggak ada malaikat saling mencatat amal malaikat. Malaikat itu mencatat kita. Jadi nggak ada modusnya malaikat datang ke majelis ilmu itu kecuali karena memang majelis ini emang baik. Malaikat itu nge-like bukan karena pengen di fallback sama kita, nggak butuh malaikat fallback dari kita. Kita yang butuh fallback dari malaikat. Apa untungnya malaikat di fallback sama kita? Nggak nguntungin kan, biasa aja. Karena followersnya udah banyak. Jadi nambah 1-2 dari manusia tuh kayak nggak ngaruh gitu. Kalau kita penting banget di fallback sama malaikat. Kenapa? Karena malaikat kalau nge-fallback itu pasti komennya tuh kebaikan. Allahumma firlahu warham. Itu komennya malaikat. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Jadi nguntungin kita. Malaikat yang nggak punya kepentingan apa-apa, nggak modus ngapa-ngapain, nggak ada keinginan apapun, cinta dengan majelis ilmu, apalagi kita yang memang bermodus. Dan modus kita kalau karena Allah insya Allah namanya ikhlas.
Modus kita pengen diingat wajah dan nama kita sama malaikat-malaikat. Nanti mereka akan bersaksi di akhirat. Dia tuh ahli ilmu. Kedua, modus kita pengen dapat doa dari malaikat yang menaungi majelis ilmu. Ketiga, kita pengen dibangga-banggain sama Allah. Allah tuh ngebanggain kita di mana? Di Arasy, sampai mention Jibril, @Jibril apa? Tuh gua cinta sama siapa misalnya di antara kita. Nama kita disebutin loh, di mention, di tag beneran itu. Kecuali nama kita mungkin nama yang agak-agak susah dibaca ya, terlalu banyak bahasa-bahasa asingnya. Kalau namanya standar-standar aja, Asep misalnya ya, apa gitu, itu insya Allah malaikat gampang nge-like-nya gitu. Makanya nama jangan susah-susah. Sampai kakek aja nggak tahu, pas tanya, ini cucunya siapa namanya? Nanya ke anaknya, nama anak kamu siapa gitu. Saking susahnya nama anak sekarang. Jadi Allah tuh ngebanggain kita tuh pakai nama kita, nama yang ada di KTP, nama yang ada di SIM. Kecuali nama-nama terlarang ya. Tapi kalau namanya masih wajar, KTP, SIM itu sama dipakai di langit. Allah nge-mention kita, terus dikasih tahu kepada Jibril. Jibril ngasih tahu ke malaikat. Malaikat ngasih tahu ke seluruh makhluk, ngedoain kita. Kan bermodus tuh. Jadi kalau malaikat aja nggak ada modus cinta dengan majelis ini, kayaknya kita punya alasan yang lebih kuat untuk tetap cinta. Dan ini salah satunya bimbingan hati dari Allah. Alhamdulillah. Kita syukurin terus biar Allah tambahin lagi, istiqomahin lagi. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun sampai akhir hayat kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita bahas tentang life goals. Kalau dalam bahasa ulama itu disebut dengan himmah. Salah satunya disebut dengan himmah. Apa kepengennya kita? Apa yang bikin kita happy? Apa yang bikin kita ngerasa hidup itu meaningful, bermakna? Ini namanya himmah. Mungkin kalau bahasa sederhananya life goals. Sebelum kita ngobrolin tentang masalah himmah, life goals ini, coba kita baca satu paragraf kecil di dalam surat Ali Imran ayat 35. Biar gaung tilawah kita itu makin menggetarkan arasy Allah dengan kebaikan. Surat Ali Imran ayat 35. Kita baca sampai ayat 37. Surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا